الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah buka halaman 77. Faslun baru nih. Wa alaika bil luzumin nazrah. Udah ya teh. Ini 81 faslun. Kalau kitabnya tipis berarti halaman wa alaika bil muhafazati ala adabis sunnah zahiran wa batinan. Temu halaman 81 kitab yang tebal, kitab tipis. Berapa dah? 18 ya? 18. Saya nggak boleh yang tipis lagi. Temu nggak? Wa alaika bil muhafazati ala adabis sunnah zahiran wa batinan. Gitu. Temu halaman berapa? Hah? Halaman 20 baris dari atas. Halaman 20 baris 15 dari atas ya. Fauq. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Faslun wa alaika dan wajib atas anda bil muhafazati ala adabis sunnah. Wajib atas anda bil muhafazah menjaga, memelihara ala adabis sunnah atas adab-adab sunnah zahiran wa batinan, baik yang bersifat zahir kelihatan wa batinan dan batinnya kelihatan, wa adatan dan yang bersifat kebiasaan, wa ibadatan dan yang bersifat ibadah. Taqbulu lakal mutaba'atu, ya, taqbulu akan sempurna laka bagimu al mutaba'atu mengikuti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngikutin Nabi harus zahir batin, ya, adatnya dan ibadahnya. Kalau nonton Nabi misalnya zahirnya aja, batinnya enggak, ini seperti Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah anda sebagaimana saya salat. Kan berarti jamaah bukan hanya zahirnya, ya,
Zahirnya ikut Nabi, duduknya, sunnahnya, sedekapnya, katangannya, hukunya, duduk iftirasnya, duduk tawarruknya, tapi dalamannya juga harus ikutin Nabi. Apa? Kekhusyuannya. Ya. Nanti juga kebiasaannya, ibadahnya di rumah juga. Nah, ya. Bagaimana kebiasaan Nabi mau tidur? Berwudu dulu, Nabi. Baca doa ala sahkal aiman. Ya. Itu cara Nabi tidur. Nabi mau ke toilet, gimana? Kaki kanan atau kaki kiri? Masuk masjid, kaki kanan pakai kaki kiri. Ya. Masjid kaki kanan, baca doanya, ya. Baik. Takmulul lakal mutaba'atu, akan sempurna laka bagimu al mutaba'atu, mengikuti, mencontoh Rasulullah. Wa yatimu laka, dan sempurna laka bagimu apa? Al iktida'u, meneladani bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulur rahmah wa nabiyul huda. Rasulullah adalah rasul, ya, yang penuh dengan rahmat, dan nabi yang penuh dengan hidayah, petunjuk. Wa in sarraka antakuna, wa inna, ya, wa inna wa in sarraka antakuna minas siddiqin fala tadkhul fi syai'in minal adati. Wa in inna sirraka, dan sesungguhnya sirmu, Anda termasuk minas siddiqin, orang-orang yang sidik kepada Allah. Fala tadkhulu fi syai'in minal ibadat, maka janganlah Anda masuk, ya, sedikit pun dalam hal-hal yang bersifat adat-adat, ya. Fadlan anil ibadat, ditambah lagi masuk kepada ibadah. Hatta tabhatha wa tanzur, sampai Anda mencari dulu, melihat hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah masuk ke situ, au ahadun minas sahabati al-a'immah, atau salah seorang para tokoh-tokoh sahabat. Maksudnya dalam hal-hal yang bersifat adat, ibadat, jika bapak-bapak yang melakukan, ya, kan kita nggak tahu tuh, pelajari dulu apakah Nabi sudah melakukannya, sahabat sudah, ya. Jadi kita ada teladannya, ada gurunya. Fa in lam tajidhum dakhalu fihi ma'al qudrati ala dzalika fa amsik anhu. Ya. Jika Anda tidak mendapatkan mereka, artinya ternyata kita belum mendapatin nih Rasulullah, sahabat melakukan itu, mal qudrah ala dzalik, sementara Anda mampu untuk melakukannya, fa amsik anhu, tahan dulu, ya. Fa in wa in samathul ibahatu, jika mencakupnya apa ibahah dibolehkan, fa innahum ma amsaku anhu illa li khairin, sesungguhnya mereka tidaklah menahan darinya kecuali, ya, kebaikan. Allamuhu, yang mereka ajarkannya, fi tarkihi, pada peninggalannya. Wa in ra'aitahum dakhalu fihi fa'rif awalan kaifiyata dukhulihim fihi, jika Anda melihat, memahami bahwa para sahabat itu masuk melakukan hal-hal itu, maka fa'rif awalan, terlebih dahulu, awalan i'rif, kenalilah, ketahuilah, kaifiyata dukhulihim fihi, bagaimana cara para sahabat, ya, melakukan itu. Waqtadi bihim fi dzalik, dan ikutilah dan teladanilah, contohlah. Jadi maksudnya
Bapak-bapak ingin melakukan apa saja, jangan ikutin hawa nafsunya. Bahwa kita dalam dunia Islam ini ada yang namanya contoh teladan. Tasabbahu bil kiram, contohlah, teladanilah orang-orang yang mulia, insyaallah kita akan ikut mulia. Ya. Nah, sudah ada semuanya lengkap dalam kehidupan Rasulullah. Nah, kalau kita belum tahu, tahan dulu, kita nanya sama yang udah tahu. Begitu ya. Ini kemarin kayak udah dibaca ini kayaknya ya. Waqtadi bihim fi dzalik. Wa qad amsaka ba'dul ulama an aklil batikhi. Marhaban satu. Nanti kita bergerak jam 8 ya, boleh ya? Ya, yang kita ngaji jam 8 saya ada undangan ceramah. Wa qad amsaka ba'dul ulama an aklil batikh. Ya, ini salah satu contoh nih. Ya, sebagian ulama itu menahan daripada makan apa batikh, makan buah semangka. Ya. Wa qala qad balaghani annahu alaihi wasallam akalahu walakin lam yablughni kaifiyata tanawulihi lahu fadzalika atrukuhu. Lihat, ini salah satu contoh ulama ya, yang dia pengen melakukan sesuatu itu kalau ada dalilnya, artinya ada keterangannya. Nabi pernah gini. Nah, ini salah satu contoh. Ada ulama dia belum mau makan semangka karena nggak tahu cara makan semangka. Padahal katanya telah sampai di telinganya bahwa Nabi makan semangka, ya. Nah, karena ada apa? Karena beliau belum tahu caranya, maka dia tinggalkan, dia kagak makan semangka itu. Wa qala qad balaghani annahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwa Nabi itu akalahu makan semangka. Walakin lam yablughni kaifiyata tanawulihi, tetapi belum sampai kepadaku bagaimana cara makan semangka. Nah, ada ilmunya kan. Masa biar apa? Kalau kita langsung tengah-tengahnya belepotan gitu kan. Ya. Kalau nggak salah kanan dulu, kiri dulu, baru tengah. Misalnya potong itu. Walidzalika atrukuhu, oleh karena itu saya tinggalkan. Ya. Faqad taqaddama fima qabla hadzal fasl wa yati fima ba'dahu insyaallah taala nubdzatan minal adab. Telah lewat ya sebelumnya dalam pasal ini dan akan datang setelahnya insyaallah nubdzatun minal adab, ringkasan adab-adab allati tata'akkadu al-muhafazatu 'alaiha, yang diharuskan kita untuk memeliharanya, menjaganya fil ibadah, di dalam ibadah. Wa nadhkurul ana fi hadzal fasal nubdzatan minal adab, dan kami sebutkan di sini dalam pasal ini sekelumit dari adab-adab allati yanbaghi al-muhafazatu 'alaiha, yang sepatutnya kita jaga, kita pelihara fil adati, di dalam kebiasaan-kebiasaan. Fanaqulu, maka kami katakan, i'lam, ketahuilah, anna man hafadha fi adatihi 'alal adabin nabawiyyah hafizahullahu min at-ta'adda ila ma wara'aha min al-amal wal akhlaq ar-radi'ah. Nah, ini Pak hikmahnya nih. Ketahuilah bahwa orang yang hafadh, menjaga, memelihara fi adatihi, di dalam kebiasaan-kebiasaannya, alal adab, atas adab. Contoh Pak, minum misalnya. Minum. Kan kagak ada orang yang lihat bapak-bapak minum nih. Ya. Kan bagusnya minum itu kondisinya duduk. Ini bapak-bapak kalau ada orang duduk, kalau nggak ada orang di rumah sembarangan aja udah. Ngambil sesuatu biasanya bismillah, tangan kanan ya biasa. Ya, kalau bapak-bapak terus mengikuti itu, mengikuti
kebiasaan Nabi, sunnah Nabi, itu nanti ada keberkahannya. Sholat misalnya, apalagi yang gembok-gembok tuh, sholat di rumah, kan yang namanya duduk tawarruk, iftiras, kan itu sunnah hay'ah kan, ya kan sunnah itu kan. Nah bapak-bapak ketika duduk itu gimana tuh? Ya, kalau lagi berjamaah rapi bentuknya benar, iftiras, tawarruk. Kalau di rumah sembarangan aja. Ya, di rumah di mana terus menjaga kebiasaan-kebiasaan itu. Apa hikmahnya? Hafizahullahu, ya. Maka Allah akan jaga dia, pelihara dia minat ta'addi, ya, melewati ila ma wara'aha, ya, melewati apa yang dibaliknya minal a'mal wal akhlaq ar-radiyah, dari amal-amal dan akhlak-akhlak yang jelek. Wa hasala 'alal masalihi wal manafi', dan dia yang kedua hikmahnya akan mendapatkan kemaslahatan dan kemanfaatan diniyah, baik bersifat agama wa dunyawiyah, duniawi, allati ja'alaha Allahu bihikmatihi, yang Allah jadikan dunia itu dengan hikmahnya. Yang baru datang halaman 82, ya, baris ketiga dari atas kalau kitab yang tebal. Kalau kitab yang lama itu pipis halaman 20. Fitil kal umur al-adiyah, dalam perkara-kara yang bersifat biasa. Wa man sarrahu an takmula lahu al-hurriyah wat taharah min adnasil khususil basyariyah falyaj'al harakatihi. Nah, lihat ini jama' muannas salim, mansubunnya bil kasrah, wa sakanatihi wa ataf fi zahirihi wa batinihi, ya, madbutatan bil qanuni syar'i. Dan barang siapa yang sarrahu, gembira, senang, ya, sempurna baginya apa? Kebebasannya, kesuciannya, kebersihannya, min adnasil khusus al basariyah, dari kotoran-kotoran keberuntungan manusia. Jamaah begini ya, ini dalam dunia tasawuf sangat pembahasannya detail. Ada orang beramal soleh, ada niatnya karena Allah, ada niatnya karena orang, ada niatnya karena untuk khas keberuntungan diri, artinya dia dapat pujian, dia merasa senang. Nah, upayakan agar amal-amal kita membawa hikmah, bahwa ibadah yang kita lakukan apa saja itu tawajuhnya Allah saja, bas, gak ada yang lain lagi. Allah, jangan karena pengen dipuji, karena pengen, ya, kesenangan dirinya, atau lagi karena orang lain, jangan, harus karena Allah. Nah itu, ya, itulah yang menjadi amal kita, amal soleh yang membawa keberkahan, ya. Maka falyaj'al harakatihi, maka jadikanlah gerak-geraknya, wasakanatihi, diamnya tuh. Ada orang kan diam, pikirannya kotor. Ada orang diam, tapi dia apa? Tafakkur kebesaran Allah, kekurangan dirinya. Ya, ini ada buku saya nih, Minda bis Solihin. Pasal yang kedua saya membahas itu. Harakatnya karena Allah, diamnya karena Allah, fi zahirihi wa batinihi, dalam zahirnya, dalam tampilan luarnya, dalam batinnya, madbutatan bil qanuni, ya, selalu apa? Dia madbutatan, dia disiplin bil qanuni syar'i, mengikuti syariat-syariat, ya, agama, undang-undang agama. Qanun itu undang-undang, syar'i agama. Sudah ketemu halamannya, yang kitab saya halaman 82, yang kita pipis halaman 20 ya.
Baris tadi awalnya baris 17, sekarang sudah mulai ke bawah. Tabi'atan li isyaratis syar'i wal aqli. Yang kita lakukan tuh diamnya, bergeraknya bukan hawa nafsu, bukan karena orang. Bukan kalau dia ada kerja rajin, enggak, bukan. Ya, itu apa? Semata-mata mengikuti isyarat agama, mengikuti kecerdasan akal yang dipenuhi hidayah Allah gitu. Wa kaifa ma waqa'a dzambul adat ala lisan sufiyah, dan ketika terjadi jatuh dia ya ada dosa dalam kebiasaan-kebiasaan ala lisan sufiyah, di lisannya para tokoh-tokoh sufi, para sufi-sufi, fal maqsudu bihi ad-dukhulu fiha, artinya dia melakukannya ala muqtadus syahwa wal hawa wal istirsali maha duna muhafadhatin alal adab syar'iyyah. Ya, artinya dia terjebak kepada syahwat, hawa nafsu, istirsal, mudah banget anggota tubuhnya maksiat, ya, tanpa dia muhafadzah, menjaga atas adab-adab syar'iyyah. Pak, apa tuh? Pemanidda annahu halan ma'allah. Ini kata Imam Syadzili kalau enggak salah. Barang siapa yang mengklaim, mengira bahwa dia tuh punya kedudukan makom dekat sama Allah, lisannya mudah banget al-waqiah, menghina ulama, menghina saudara-saudara, mengumpat. Tangannya mudah banget maksiat. Katanya katawilah annahu kadzabun masduq. Itu orang pendusta besar. Faqad qala hujjatul Islam fil arba'in al-asl. Imam Ghazali Hujjatul Islam berkata dalam kitab Al-Arba'in al-Asl, ba'dan hatha ala mutaba'atir rasul, setelah beliau memotivasi ya ala mutaba'ah, untuk mengikuti ar-rasul, Rasulullah, wa nabbahu. Ini pas banget bulan Maulid nih ya. Kalau dalam kitab kaifa yuhibbukallah, mutaba'ah itu zahiran wa batinan, zahir batin, fil ibadat wal adat ya, wal muamalat, lengkap semuanya, ikutin Nabi. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, jika cintamu benar sama Allah, benar sama Nabi, maka Anda akan ngikutin. Coba tuh, istri kita cinta sama kita, Neng, besok pagi-pagi jangan lupa ya masak nasi goreng, dan bikin nasi goreng. Kalau cinta sama suami, ikutin. Wa nabbaha ala syai'in min asrariha, ya. Dan beliau dalam kitab itu juga telah nabbah, mengingatkan atas sesuatu dari rahasia-rahasia kita meneladani, mencontoh Rasulullah. Ayatnya mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian cinta sama Allah, maka ikutilah saya. Nah, ngikutinnya bukan setengah-setengah, semuanya. Bukan zahir aja, dan juga batin. Yang kemarin saya contohkan, makan misalnya, makannya ulah gaya Nabi, duduknya benar, ya. Ngambilnya hatinya penuh dengan keserakahan dan tomat, ya. Hada kulluhu fil adati, ini semuanya dalam hal-hal adat, kebiasaan. Nabi jalannya bagaimana, tidurnya, ya. Wa amma fil ibadati, adapun dalam hal-hal ibadah, fala a'rifu li tariki sunnah wajhan, saya enggak kenal tuh, ya, kita tinggalin sunnah satu sisi aja, illa kufrun khafiyan, kecuali itu masuk ke dalam kategori kita kufur khafi, aw hamqan jaliyan, atau bodoh banget tuh. Fa'rif dari, kenali itu. Bapak, ya itu mah sunnah doang. Jangan lupa habis
Wudu itu sunnah doang. Masuk masjid kaki kanan habis sunnah doang. Ya, habis wudu berdoa itu sunnah. Gampangin wudu sunnah dia. Padahal katanya sunnah itulah nur Rasulullah. Ya, kita bisa bahagia, bisa karena ikutin sunnah. Ya. Kalau kagak dapat sunnah, kita segitu-gitunya tuh yang pokoknya doang tuh, yang wajibnya. Ba'diyah enggak pernah, qobliyah enggak pernah, tahajud enggak pernah, duha enggak pernah. Salat yang 5 waktunya juga kagak bener, wah habis ya enggak ditambahin itu. Imam Ghazali ya, Pak. Ini 5 waktu, ini pokoknya modalnya. Mana keuntungannya itu yang disunnah? Sunnah. Udah modalnya kita rugi, hilang terus. Ya, keuntungannya kita kagak dapetin. Ya. Wa'lam dan ketahuilah annahu yang bagi laka an tusaddira jami' umrika bismillah tuh. Ya. Ketahuilah sepatutnya bagi Anda an tusaddira mengawali tuh jami'a umrika seluruh urusan-urusan Anda bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya. Kemarin saya diijazahkan juga tuh. Kalau bisa dalam 1 hari 1 malam bacalah bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi amalan khusus sebanyak-banyaknya. Nah, ini setiap mengambil bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ibu-ibu memasak bismillah, bismillah. Gitu ya, bawa Allah gitu. Fa in nasita an tusamma fi awal amri faqul. Jika Anda lupa menyebut bismillah di awalnya, maka katakanlah idza tadzakarta, apabila Anda ingat bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Makanya doa yang saya dapat warid dari guru saya yang kita suka baca bareng-bareng itu, ya. Apa? Bismillah, mau doa mau makan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi syafi al-mu'afi, bismillahi fi awwalihi wa akhirih, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu lengkap tuh. Jadi yang kita makan juga jadi obat jauh daripada mudarat. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana min ghairi haulin minna wala quwwah. Nah, yang baca doa seperti ini diampuni dosa-dosanya. Jadi doa setelah makan juga banyak riwayatnya. Salah satunya itu. Jika Anda lupa di awal menyebut, ya, maka bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Wajtahid alla tadkhula fi syai'in minal ibadat illa bi niyyatin shalihatin. Ini penting banget. Ya, dan bersungguh-sungguhlah, berupayalah katanya. Anda jangan masuk dalam sedikit aja dari urusan-urusan ibadah kecuali dengan niat yang baik. Berapa banyak kita melakukan amal bukan karena Allah, bukan lillah, tapi karena tadi hazn nafsunya. Jangan, ya, tawajuh kita. Fa idza labista thawbaka, apabila Anda mengenakan baju Anda, fanwi bihi sitra auratika, maka niatlah dengan Anda memakai baju itu sitra auratika, menutupi aurat Anda. Allati amarakallahu bisitriha, yang Allah telah memerintahkan Anda untuk menutup aurat kita. Wabda bil yamini. Nah, dan mulailah kita apa? Masukin tangannya yang sebelah kanan, jangan sembarangan aja kiri kayak cuma jangan. Kayak kemarin motong kuku, coba tuh, benar dipakai tuh. Tongkok kanan bagi tangan bagaimana, kaki bagaimana. Saya masih ingat kalau motong kuku yang kanan bagaimana?
Telunjuk dulu. Telunjuk dulu sebelah kanan. Lihat nih cara motong kuku tangan. Biasanya kita kan enakan megangnya kanan, kiri dulu semuanya. Itu kita enggak sunnah Nabi, enggak kebiasaan Nabi. Tapi yang sunnah Nabi kalau kanan apa? Telunjuk dulu, baru jadi tengah. Yang manis, kelingking. Baru kelingking kiri, jadi manis, tengah, telunjuk, jempol, baru jempol. Begitu, itu cara motong kuku mengikuti sunnah. Kalau kaki bagaimana? Dari kelingking mana? Kanan ya? Apa kiri? Lupa saya. Aja lupa. Khinsar kanan kiri ya? Dari kelingking ke kelingking. Dari kanan ya? Iya dari kanan. Kelingking terus dari kelingking ke kelingking. Kalau nggak salah dari kelingking kanan ke kelingking kiri. Ya. Lupa dah tuh. Nanti dilihat lagi ya kalau salah. Taib. Ya pakai baju juga sama, niatin untuk nutup aurat. Kan Allah perintahkan kita. Jangan bapak-bapak, ini musim panas nih. Dikit-dikit pada kalau bahasa kampung itu pada terbuka aja tubuhnya. Meleding, nggak pakai baju, jalan-jalan, jangan malu, ya, yang gitu. Oke, kita lagi ya. Oke, wabda bil yamini fi nahwil qamisi, ya. Dan mulailah masukinnya dengan yang kanan, ya, fi nahwil qamis ke baju gamisnya. Wa akhirha fi naz'i, ya. Dan akhirkanlah yang sebelah kiri. Warfa izaraka wa qamisuka ila nisfi saqi, dan angkatlah kainmu dan bajumu pada setengah sak, ya, apa sak betis. Pain abaita fala tajawazuna al-ka'bah, jika Anda mengabaikannya maka janganlah lewat daripada mata kaki. Walil mar'ati irsalu thawbiha, sementara kalau perempuan dia turunin tuh thawbiha, irsal dia turunin, dia lepas bajunya alal ardi sampai nyengser lah ke bumi, ya, min kulli nahiyatin, dari setiap sisi, qariban min thulutsai dhira'in, lebih dekat kepada sepertiga dhira'nya, hasta. Waj'al kumma qamisika ila rusghi au ila atrafil asabi'i, dan jadikanlah kum, jadi bapak-bapak, baju ini maftuh. Kalau ada tangan pandang yang kum yang pakai apa namanya? Kancing. Nah, itu namanya kum bahasa Arabnya. Kalau beli gomis di Arab maftuhah wala kum maftuhah. Nanti terbuka kayak saya ini. Ada orang pakai yang ini tangannya terkancing, itu namanya kum. Wajal kumma qamisa ila ar-rusghi au ila atrafil asabi, ya, atau sampai kepada ujung-ujung jari. Ini perempuan ya. Wa in zitti fala tasrif, jika ada pengen lebih tapi jangan berlebihan. Waqad kana kumma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi, ini buat laki juga ya, laki. Waqad kana kumma, dan baju kumnya Rasulullah itu sampai kepada rusghi, rosago. Apa rusghi itu? Ini ya, pas pergelangan ini. Waqad apa? Ali. Wa qata'a Aliyun kamma qamisin lahu ila atrafil asabihi, dan Imam Ali memotong kum gomisnya sampai kepada ujung-ujung
kaki. Wala tattakhid minal malabisi illa ma tahtaju ila lubsihi. Jangan Anda menjadikan atau mengambil dari baju-baju itu kecuali apa yang dibutuhkan, yang Anda butuhkan untuk memakainya. Wala tataharra anfasal malbusi. Jangan juga tataharra mencari anfasal malbus, pakaian yang paling mahal. Wala akhshanah, ya, dan yang paling khashanah itu yang paling megah lah. Wa tawassat fi dzalika, yang sederhana aja, menengah aja. Wala takshif aurataka, jangan terbuka auratmu. Wala syai'an minha li ghairi hajah, dan sedikit pun dari aurat jangan terbuka kecuali ya pada selain kebutuhan. Wa mata da'at al-hajatu ila kashfi syai'in minha faqul indahu. Subhanallah. Ketika ya maksudnya ada kebutuhan untuk membuka sebagian daripada aurat, maka katakanlah bismillahilladzi la ilaha illahu. Aqul idza labista thawbaka, dan berdoalah ketika Anda memakai bajumu, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minna wala quwwah. Nah, sama tuh kayak makan tuh. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang kasani memakaikanku, hadza baju ini, wa razaqanihi dan memberikan karunia kepadaku, min ghairi haulin minni, tanpa ada daya dariku dan kekuatan. Artinya Bapak-bapak, yang kita punya, yang kita pakai semuanya kita merasa bukan hasil daripada kekuatan kita, kecerdasan kita, semuanya dari Allah gitu. Ya, karunia yang kita punya itu semuanya dari Allah. Jangan pernah merasa oh saya, bukan. Semua karena kebaikan Allah, semua karena rahmat Allah. Nah, itu Bapak-bapak ya. Ini bab tawadhu. Wa minas sunnah, dan diantara sunnah lubsul amamah, wa laysa minas sunnah tawsi'ul akmam wa kabrul amaim. Di antara sunnah adalah mengenakan ini apa? Sorban. Wa laysa minas sunnah, dan tidak termasuk sunnah tawsi'ul akmam, ya, wa kabrul amaim, meluaskan dan membesarkan imamahnya. Ya, baik imamah yang kita pakai di kepala atau di ini. Itu jangan. Tapi kalau yang sekarang udah jadi ukuran ya, apa namanya, sorban Baghdadi ya, standar segitu. Jangan gede-gede lagi dari itu. Ya, mungkin itu niatnya apa? Jadi sombong, jadi tinggi. Wa alaika alla tantiq illa bi khairin. Ini bagus. Dan wajib atas Anda jangan ngomong kecuali yang baik-baik. Kemarin saya tulis tuh dari status saya tuh, kita udah berumur, jaga lisan, jaga hati, jaga sikap, supaya hatinya bersih gitu. Wa kullu kalamin la yahillu an nutqa bihi yahrumu 'alaikal istima' ilaihi. Allah. Semua pembicaraan la yahilu anutkubi, yang kagak halal, nggak dibolehkan ucapinnya, maka yahrumu alaika al-istima'u ilaihi, haram juga atas Anda ngedengerinnya. Kalau mulut aja kagak boleh nyebutin, maka kuping juga jangan ngedengerin. Sama artinya. Kalau mulut yang emang dia tugasnya lisan, kuping ngedenger. Ngomong yang jelek, denger yang jelek, jangan. Ya. Wa idza takallamta farattil kalamaka warattabahu. Jika Anda berbicara, maka susunlah kata-kata Anda dan aturlah. Wasgi ila haditsin man hadatsaka, dan dengerin
kepada pembicaraan orang yang bicara kepadamu. Nah, jamaah nih, termasuk ego. Ego itu juga termasuk bagian daripada radikalisme atau ego. Dia maunya pendapat dia didengerin oleh orang lain. Kalau orang lain dia kagak dengerin. Itu juga termasuk ananiyah. Apa ananiyah? Egois. Nah, sifat keegoan. Wala taqta'anna. Nah, ini pakai anna. Di sini namanya dikuatkan taukid. Ya, musaddadah. Janganlah sekali-kali Anda memutus ala ahadin kalamahu atau ala ahadin kalam, ya, atas seseorang apanya, kalamnya. Boleh juga wala taqta'anna ala ahadi kalami. Enggak ada. Wala taqta'anna ala ahadin kalamahu, itu aja. Jadi maf'ul bih. Janganlah sekali-kali Anda memutuskan atas seseorang apanya, kalamnya. Ada kan kita orang lain ngomong kita udah nggak sabar, pengen ngomong duluan. Jangan dengerin dulu orang bijak dengerin. Kayak kemarin kita lihat debat. Ini debat ini misalnya bener atau materinya bener, tapi akhlaknya jelek. Nah, cuma juga. Ya, nggak mencerminkan Islam. Illa in kana minal kalamil ladzi yaskhutullahu kal ghibah. Nah, ya, kecuali ya di antara kalam yang membuat Allah marah seperti berghibah. Wahdar al-mudakhalata fil kalam. Hati-hati, ada ayat tuh. Mudakhalah itu hal-hal yang masuk dalam omongan. Ngomongnya ini melenceng ke sana. Wala tazhar liman hadatsaka haditsan. Dan janganlah Anda tazhar, mengungguli, menampakkan liman hadasaka, kepada orang yang bicara kepadamu, haditsan, sebuah perkataan, ta'rifuhu annaka ta'rifuhu, ya, Anda mengetahuinya sesuai Anda mengetahuinya. Fa inna dzalika mimma yuwahhisu al-jalis. Sesuai hal itu membuat kagak enak teman kita yang diajak ngobrol. Gini ya, bapak-bapak ada penyakit dia. Kita kalau ketemu orang, padahal itu orang kagak pernah kita ketemu sama dia, tapi di dalam jiwa kita ada pengen apa? Pengen lurus tahu siapa gua. Nah, ini bahaya nih. Asal ketemu aja pengen yu'arif nafsahu. Saya ini. Cuman dasarnya hanya apa? Hawa nafsu. Pengen zuhur, pengen terkenal, pengen bahwa saya ini punya jabatan, punya ini. Nah, itu penyakit hati. Udah dia ketemu diam aja, santai aja, nggak perlu. Padahal setelah itu pisah udah selesai, kagak ada manfaatnya tuh. Tapi nafsu kita kagak. Setiap ketemu orang pengen banget agar orang tahu, orang lain tahu siapa dia. Kan ya. Wa idza hadatsaka insanun bikalamin, apabila seseorang berbicara kepada Anda dengan sebuah perkataan, au hakalaka hikayatan, atau bercerita kepadamu satu cerita, ala ghairil wajhil mangkuli, atas ya yang tidak bisa diterima, fala taqul lahu laisa kama taqulu walakinahu kadza wa kadza, ya, maka janganlah Anda berkata kepadanya, ya, laisa kama taqulu, bukankah sebagaimana yang kamu katakan tadi, ya, walakinahu kadza wa kadza, tetapi bicaralah begini. Jadi jangan ngebalikin omongan orang. Fa in ta'allaqa dzalika bi amrid din, apabila pembicaraannya berhubungan dengan urusan agama, fa'arribhu as-sawaba birifqin, maka kenalilah, ya, itu perkara agama itu dengan benar, tapi dengan cara yang lembut. Dan ini penting juga, kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran, tapi caranya kagak baik. Yang menyampaikan kebenaran, lisannya kagak hikmah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf, saya ada undangan, takut dengan kemalaman.
Bang Rusdi sudah datang. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang di sini dulu dah pada makan tuh ya. Saya duluan ya. Ya.